الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat serta karunia yang begitu sangat banyak jumlahnya, sehingga andai saja kita menghitung nikmat dan karunia tersebut, pastilah kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kemudian dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi seluruh larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saat ini kita sedang berada di pertengahan bulan Desember. Pada bulan Desember, begitu pula awal tahun yang akan datang, biasanya kaum muslimin dihadapkan dengan perayaan dua hari raya besar umat non-muslim, umat Kristiani, yaitu hari raya Natal dan hari raya Tahun Baru. Maka di atas mimbar yang mulia ini, khatib ingin memperingatkan diri dan jamaah sekalian agar jangan sampai terbawa, jangan sampai terjerumus mengikuti perayaan yang merupakan perayaan orang-orang kafir, bukan dari perayaan agama Islam yang mulia ini. Ketahuilah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad, dan hadisnya adalah hadis sahih dari Anas bin Malik. Beliau berkata, qadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah wa li ahli al-Madinati yawman yal'abuna fihima. Pernah Nabi SAW datang ke kota Madinah, dan penduduk Madinah mereka bermain-main, bersenang-senang
di 2 hari yang ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mahadani al-yaumani tal'abuna fihima?" 2 hari apa ini yang kalian bersenang-senang, bermain-main pada 2 hari tersebut? Qalu, lalu mereka berkata, menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." 2 hari ini adalah 2 hari yang biasa kami bermain-main, melakukan perayaan sebagaimana biasa kami lakukan pada masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dengannya dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya hari raya yang ada di dalam agama Islam yang telah ditetapkan oleh Rasul kita yang mulia untuk kita umatnya kaum muslimin hanyalah ada 2 hari raya saja. Tidak ada yang ketiga, keempat dan seterusnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Segala bentuk perayaan, peringatan yang di dalamnya diadakan sebuah acara atau dikhususkan hari tersebut untuk bersenang-senang, bersukaria, itu tidak boleh dilaksanakan oleh kita kaum muslimin kecuali pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Jikalah perayaan tersebut dinisbatkan kepada sejarah Islam atau kejadian-kejadian yang ada di dalam agama Islam atau kelahiran Nabi, ini bisa dikatakan tidak boleh. Karena ini bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW pada hadis yang tadi kita sebutkan. Lantas bagaimana kalau ternyata perayaan tersebut sama sekali bukan bagian dari agama Islam? Tidak berhubungan dengan ajaran Islam, seperti perayaan hari Natal yang jelas-jelas itu merupakan hari raya orang-orang Nasrani. Begitu pula tahun baru Masehi 1 Januari yang merupakan jelas-jelas ini perayaan orang-orang Nasrani, maka ini lebih-lebih tidak diperkenankan, tidak dibolehkan dan diharamkan di dalam ajaran Islam. Berhari raya termasuk ibadah. Berhari raya termasuk ajaran agama dengan dalil yang tadi kita sebutkan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentang, menolak dan menafikan, mengingkari apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah tatkala mereka bersenang-senang melakukan sebuah perayaan. Ini menegaskan bahwa berhari raya adalah bagian dari ajaran agama, bagian dari ibadah. Ketika seorang berhari raya dengan hari raya yang ditetapkan oleh syariat, maka dia akan mendapatkan pahala. Karena itu salah satu bentuk pendekatan diri dia kepada Allah dalam bentuk berhari raya. Sementara kaidahnya dalam berhari raya atau dalam beribadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-hadr hatta ya'tiya dalilun yadullu ala masyru'iyyatih. Pada asalnya hukum beribadah itu haram, enggak boleh kita lakukan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut disyariatkan, diperintahkan. Begini pula lah atau seperti itu pula lah berhari raya. Tidak boleh kita melakukan perayaan, peringatan kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada kita semua bahwa hari tersebut disyariatkan untuk kita rayakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hati-hatilah dan waspadalah terhadap perbuatan mengikuti, meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, baik itu dari segi penampilan, peribadatan termasuk dalam berhari raya. Karena
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Seorang ulama bernama Abdullah bin Umar rahimahullah taala beliau mengatakan, ya, di antara penjelasan hadis tersebut yaitu barang siapa yang mengadakan suatu perayaan atau melaksanakan perayaan yang menyerupai perayaan mereka orang-orang kafir, maka nanti di hari akhirat kelak dia akan dikumpulkan bersama mereka. Kira-kira orang-orang kafir di hari akhirat akan berada di mana? Di neraka. Di neraka, na'udzubillah, kalau sampai ada di antara kaum muslimin hanya gegara, ikut-ikutan, meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Termasuk di antaranya adalah berhari raya khawatir keislamannya luntur tanpa dia sadari, dan ternyata di akhirat dia dikumpulkan bersama mereka di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di antara hari raya Natal dan Tahun Baru yang paling banyak terjatuh dalam penyimpangan perayaan yang tidak disyariatkan oleh Islam ini adalah perayaan Tahun Baru. Banyak di antara kaum muslimin terjerumus dalam merayakan perayaan Tahun Baru tersebut. Jadi sekali lagi kami mengingatkan, hati-hati, jangan sampai kita terjerumus, terbawa oleh kebiasaan orang-orang non-Islam. Ini perayaan tahun baru atau pergantian tahun tidak ada istimewanya dalam Islam. Dia hanya pergantian waktu, sebagaimana bergantinya hari demi hari, Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, atau jam ke jam. Ya, hendaknya ini semua menjadikan kita berintrospeksi diri, merenungi dengan bertambahnya waktu, sudah berapa banyak amal soleh yang kita laksanakan, sudah berapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan, sehingga kita hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara merayakan, apalagi menghambur-hamburkan uang, membeli petasan, kembang api, konser dan seterusnya. Bukan seperti itu. Sama sekali ini tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru hal ini dikhawatirkan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah menjadi pelajaran melihat kepada kejadian-kejadian sebelum tahun-tahun ini atau tahun sekarang, yang biasanya di bulan Desember terjadi banyak bencana. Entah itu tsunami, ya di Aceh, di Palu itu bulan Desember. Tahun ini pula terjadi erupsi, ini di bulan Desember. Ya kita khawatir ternyata musibah-musibah besar ini, bencana-bencana ini sebabnya karena ternyata di waktu ini banyak kekufuran yang terjadi. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan manusia secara umum, sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hari Jumat yang mulia ini, kami ingatkan juga pada hadirin sekalian, begitu pula diri kami pribadi, untuk banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Siapa saja yang bersolawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan berilah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarribal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.